Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan teknik pewarnaan graf garis Powell dan logika. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Manasir Rijata Purba dan rekan saya. Nama saya Tarisa Emaliana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan teori graf salah satunya menentukan penjadwalan menggunakan pewarnaan graf. Pewarnaan yang dimaksud adalah pewarnaan simpul. Hal tersebut dipadukan dengan algoritma Weil-Powell. Algoritma Weil-Powell dapat digunakan untuk menentukan sebuah penjadwalan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Langkah-langkah dalam mencari pewarnaan simpul yang tepat untuk graf. Yang pertama, simpul diurutkan berdasarkan derajatnya, yaitu dari derajat terbesar ke derajat terkecil. Yang kedua, ambil sebuah simpul dengan derajat terbesar, kemudian diberikan sebuah warna. Yang ketiga, semua simpul yang tidak bertetangga dengan simpul yang telah diambil diberikan warna yang sama. Yang keempat, mengulangi langkah 2 dan 3 yang dimulai dari simpul yang berderajat terbesar. Berikutnya yang belum diwarnai sampai seluruh simpul sudah diwarnai. Berdasarkan hasil laboratorium program studi Teknik Informatika Universitas Kutansantara, dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis praktikum, yaitu praktikum pemrograman Pascal, pemrograman Visual Basic, pemrograman C++, pemrograman Java, dan pemrograman web. Kecuali pemrograman web yang hanya memiliki 2 kelas. Masing-masing praktikum terdiri atas 3 kelas yang menggunakan 2 ruangan laboratorium secara bergantian dan didampingi oleh seorang asisten laboratorium dalam pelaksanaannya. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Mau saya kirim saya. Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa simpul V2 yang merupakan kesesuaian jadwal untuk pengawas lab 2 memiliki derajat terbesar, yaitu 5. Di sini sudah dikelompokkan. Simpul V1 bertetangga dengan V3, V5, dan V6. Simpul V2 bertetangga dengan V3, V4, V5, V6, dan V7. Simpul V3 bertetangga dengan V1, V2, dan V4. Simpul V4 bertetangga dengan V2, V3, dan V5. Simpul V5 bertetangga dengan V1, V2, V4, dan V7. Simpul V6 bertetangga dengan V1 dan V2. Simpul V7 bertetangga dengan V2 dan V5. Selanjutnya, dari senarai ketetanggaan tersebut, maka dibuat sebuah graf yang menghubungkan masing-masing simpul sebagai berikut. Terlihat bahwa graf yang dapat dibuat adalah graf sederhana, yang tidak memiliki orientasi arah. Hal ini juga berarti bahwa sisi V1 dan V2 sama saja dengan sisi V2 dan V1. Selanjutnya adalah pewarnaan graf menggunakan algoritma Weil-Powell. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan simpul berdasarkan derajat terbesar ke derajat yang terkecil. Di sini bisa kita lihat simpul V2 memiliki derajat terbesar yaitu dengan 5 buah derajat. V5 dengan 4 derajat, V1 dengan 3 derajat, V3 dengan 3 derajat, seterusnya. Kemudian simpul yang berderajat terbesar diambil dan diberikan warna. Jadi simpul yang memiliki derajat terbesar kan V2. Nah, di sini diberikan satu warna yaitu warna merah. Selain itu, simpul yang tidak bertetangga akan diberikan warna yang sama. Nah, di sini V2 tidak bertetangga dengan V1. Tidak bertetangga dengan V1, maka diberikan warna yang sama dengan V2, yaitu warna merah.
Tahap selanjutnya, simpul yang berderajat terbesar setelah simpul V2 dan belum memiliki warna, diambil kemudian diberikan warna. Dalam hal ini, V5, simpul kedua berderajat terbesar. Jadi kita lihat di tabelnya, V5 memiliki derajat terbesar setelah V2, itu 4 derajat. Nah, sekarang di sini V5 dikasih warna hijau, sehingga simpul V5 dan simpul yang tidak bertetangga dengan simpul V5 diberikan warna yang sama, sama seperti V1 dan V2 tadi. Nah, di sini V5 tidak bertetangga dengan V3, maka V3 diberikan warna yang sama dengan simpul V5. Begitu juga seterusnya sampai semua simpul ini memiliki warna. Setelah simpul V5, simpul terbesar adalah itu tadi V1 sudah diberi warna merah, 3 juga sudah. Yang terbesar selanjutnya adalah simpul V4. Maka di sini simpul V4 diberi warna biru, berbeda dengan simpul-simpul yang sebelumnya. Dan di sini simpul V4 tidak bertetangga dengan simpul V6, maka diberikan warna yang sama. Dan juga V6 dan V4 tidak bertetangga dengan V7, maka diberikan warna yang sama dengan simpul V4 dan V6, yaitu warna biru. Berdasarkan hasil akhir pewarnaan simpul, diketahui beberapa simpul memiliki warna yang sama. Artinya, asisten laboratorium yang diwakili oleh simpul tersebut dan dapat dijadwalkan pada hari dan waktu yang sama. Selain itu, diketahui pula bahwa bilangan kromatik untuk graf representasi jadwal ASLAB adalah K sama dengan 3. Hal ini berarti jadwal praktikum yang disusun harus menggunakan minimal 3 hari. Dan di sini tuh, ini gambaran jadwalnya. Tadi simpul V5 dan V3 itu warnanya sama, jadi harinya juga sama. Di sini kita lihat asisten lab 5 dan asisten lab 3 diberi hari yang sama, yaitu hari Senin, dan bergantian. Di sini jam dan labnya itu ditentukan oleh kampusnya sendiri. Terserah kampusnya mau hari apa, yang penting itu minimal 3 hari. Setelah itu, simpul V4, V6, dan V7 dibuat di hari yang sama, yaitu hari Rabu. 4, 7, 6, seterusnya sampai 6 hari. Begitu juga simpul V2 dan V1 diberikan hari yang sama pada hari Kamis. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pewarnaan graf berbasis algoritma Wells-Powell. Yaitu yang pertama, bilangan karomatik graf representasi jadwal ASLAB di program studi teknik informatika adalah K sama dengan 3, yang artinya minimal terdapat 3 hari yang dapat digunakan dalam menjadwalkan praktikum tersebut. Yang kedua, algoritma Wells-Powell sesuai digunakan dalam menyusun model jadwal praktikum yang optimal, cepat, dan efisien. Yang ketiga, aspek yang penting dalam mengatur jadwal praktikum adalah kesediaan asisten laboratorium mendampingi praktikan yang dimodelkan dalam bentuk matris ketetanggaan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Preposisi. Buat judulnya apa langsung enggak? Preposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya sekaligus. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Preposisi selalu dinyatakan sebagai kalimat berita, bukan kalimat tanya atau perintah.
Jika ingin menjadi pegawai teladan, maka harus bersikap disiplin. Jika ingin bersikap disiplin, maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos. Simpulan yang paling tepat adalah A. Sebagian orang yang ingin bersikap disiplin, maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu. B. Jika datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos, maka Anda menjadi pegawai teladan. C. Semua orang yang datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos akan menjadi pegawai teladan. D. Semua orang yang ingin menjadi pegawai teladan harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos. E. Semua orang tidak datang ke kantor tepat waktu. Pembahasan. Tentukan terlebih dahulu premis-premis dari kalimat di atas. Pada kalimat terdapat kata jika dan maka, yang mana merupakan logika preposisi sebab akibat. Misalkan, jika ingin menjadi pegawai teladan, ditandai dengan P. Maka harus bersikap disiplin, ditandai dengan Hi. Jika ingin bersikap disiplin, ditandai juga dengan Hi. Maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos, ditandai dengan R. Maka P, jika Hi, maka R. Jika P, maka ya Allah. Pembahasan. Tentukan terlebih dahulu premis-premis dari kalimat di atas. Pada kalimat terdapat kata jika dan maka, yang mana merupakan logika preposisi sebab akibat. Pembahasan. Tentukan terlebih dahulu premis-premis dari kalimat di atas. Pada kalimat terdapat kata jika dan maka, yang mana merupakan logika preposisi sebab akibat. Misalkan, jika ingin menjadi pegawai teladan, tandai dengan P. Maka harus bersikap disiplin, tandai dengan Hi. Jika ingin bersikap disiplin, ditandai juga dengan Hi. Maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos, tandai dengan R. Jika P, maka Hi, maka R. Maka jika P, maka R. Atau jika ingin menjadi pegawai teladan, maka Anda harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak boleh bolos. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D. Semua yang ingin menjadi pegawai teladan harus datang ke kantor tepat waktu dan tidak bolos. Ekuivalen. Dua buah proposisi majemuk dapat dikombinasikan dalam berbagai cara. Namun semua kombinasi tersebut tetap menghasilkan tabel kebenaran yang sama. Hal seperti ini disebut ekuivalen secara logika. Dua buah proposisi majemuk P dalam kurung P, Q, dan Q dalam kurung P disebut ekuivalen secara logika. Dinotasikan P dalam kurung P, Q dalam kurung P, Q, jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Proposisi ekuivalen. Dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto untuk menarik pembeli. Pedagang pertama menggambar moto barang bagus tidak murah, sedangkan pedagang kedua mempunyai moto barang murah tidak bagus. Apakah kedua moto pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Penyelesaiannya, P sebagai barang itu bagus, Q barang itu murah. Moto pedagang pertama, jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Atau jika P, maka lingkaran Q. Moto pedagang kedua, jika barang itu murah, maka barang itu tidak bagus. Atau jika Q, maka lingkaran P. Di tabel kebenaran ini kita bisa lihat hasil akhirnya itu jika P maka lingkaran Q, dan jika Q maka lingkaran P itu hasilnya sama.
salah, benar-benar, salah, benar-benar. Kesimpulannya, dari tabel kebenaran di samping terbukti bahwa moto dari kedua pedagang tersebut menyatakan hal yang sama. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.